Bab 914. Tidak bisa melihat keadaan. Melihat pria kecil di depannya yang berpakaian tebal, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan meremas pipinya yang lembut, lalu berbisik, "Apakah ibu mengabaikanmu barusan?" "Maaf ya, barusan terjadi banyak hal, dan Mommy juga kaget, jadi Mommy tidak sempat berbicara dengan Glenn." "Kalau Glenn kesal, Glenn boleh pukul Mami, oke?" Tadinya Glenn ingin sombong sedikit, tapi begitu Audrey Han menghampirinya, dia tiba-tiba merasa hidungnya masam. Mommy jahat. Dia sudah mengabaikannya dari tadi sampai sekarang, abaikan saja terus. Tapi dia malah meminta maaf padanya saat ini. Tapi dalam hal begini, Glenn tidak ingin bertingkah seperti bayi di depan begitu banyak orang. Dia adalah pria jantan, dan hanya Mommy yang bisa melihat sisi lemahnya. Memikirkan hal ini, Glenn berkata, "Mommy, Glenn tidak marah. Glenn paling sayang sama Mommy dan aku tidak akan marah kepada ibu." "Oke." Gita melangkah maju untuk menarik Audrey Han, "Kami melintasi lautan untuk bertemu denganmu. Senang saja belum sempat, mana mungkin bisa marah padamu." Yang lain tidak merasa seperti ini. Tapi setelah Audrey Han menjadi seorang ibu, dia tahu perasaan ini. Dia tidak begitu memperdulikan Glenn barusan, dan anak itu pasti akan merasa sedih, bahkan jika Glenn mengatakan kalau dia tidak marah padanya. Tapi ibu dan anak sehati, Audrey Han bisa merasakan ketidaksenangannya. Namun, Glenn tidak ingin membicarakannya, kalau begitu lebih baik untuk tidak membicarakannya sekarang. Tunggu masalah ini selesai, dia akan berbicara dengannya. "Oke, kalau begitu Mommy akan kembali dulu, kamu laki-laki besar, dan kamu harus menjaga dedimu dengan Paman Xiao. Jika dedimu bangun, dia..." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Glenn dengan cepat menjawabnya. "Jangan khawatir, Mommy, Glenn akan mengurus Dedi di sini. Bibi Gita dan Nenek cepat bawa Mommy pergi." Gita mengulurkan tangan dan meremas hidung Glenn dengan kuat. "Kalau begitu ayo pergi dulu, ingat untuk menelepon Bibi jika terjadi sesuatu." Setelah mereka pergi, Arthur Xiao menundukkan kepalanya dan melihat Glenn. Glenn tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, "Paman, mau peluk." Arthur Xiao. Meski dia merasa aneh kenapa si kecil ini tiba-tiba minta dipeluk, Arthur Xiao tetap memeluknya. Dengan anak yang lucu seperti ini, tidak akan ada yang tega menolak. Terlebih lagi, dia adalah anak tuan muda Ye. "Paman Xiao, menurut Paman, apa aku yang membuat Dedi pingsan?" Mendengar itu, Arthur Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan itu? Anak-anak tidak usah berpikir terlalu banyak, bukankah kamu sudah mendengarkan kata dokter tadi? Ayahmu hanya kaget saja, makanya dia pingsan, tidak ada yang serius." "Oh." Glenn mengangguk dengan patuh, "Kalau begitu apa kita harus masuk dan menunggu Dedi bangun? Bagaimana kalau Dedi pingsan setelah melihatku lagi?" Arthur Xiao sedikit malu, "Seharusnya sih tidak." Arthur Xiao berpikir sejenak, dan masih menggendongnya masuk ke kamar pasien. Audrey Han kembali bersama Anis Song dan Gita, tetapi begitu mereka keluar dari lift, mereka melihat dua sosok di pintu. Yang satu berdiri di sana dengan tongkat, dan yang satunya dengan sabar membunyikan bel pintu, berulang-ulang kali. Lift bunyi saat pintu terbuka. Jadi kedua orang itu berbalik saat mendengar suara. Pandangan mereka saling bertemu seketika. Hansen yang menunjukkan senyum ramah duluan, "Nona Ani, Nyonya muda, ternyata kalian keluar." Tidak heran tidak ada yang menjawab pintu. Hansen bisa muncul di sini, Audrey Han dan Anis Song tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, mereka berdua tidak membenci Hansen, malah menganggap Hansen sangat baik. Namun, orang yang satu lagi. Dia berdiri di sana dengan tongkat, dan wajahnya tertutup awan gelap. Dia menatap mata Audrey Han yang penuh amarah. "Apakah kamu memperlakukan orang tuamu seperti ini?"
Audrey Han yakin bahwa tatapannya tertuju padanya saat menanyakan kalimat ini. Dia juga dapat merasakan penindasan dari aura Jerry Yuchi, tetapi dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan memperlakukan orang tua seperti ini. Setelah memikirkannya, Audrey Han berpikir itu mungkin karena dia tidak menyapanya ketika mereka bertemu. Jadi Audrey Han tersenyum dan memanggil, "Halo, kakek." Jerry Yuchi hampir jatuh ke depan dengan tongkatnya, lalu dia berkata dengan marah, Kamu, siapa yang mengizinkan kamu memanggilku seperti ini? Aku belum menyetujuimu dengan Golden. Lalu kenapa kamu datang?" Anisong meletakkan tangannya di depan dadanya dengan tidak senang, menatap Jerry Yuchi dengan acuh tak acuh, dan mengejek, "Malam tahun baru begini, kamu datang ke sini hanya untuk mengejek orang lain." Jerry Yuchi tiba-tiba merasa malu ketika dia mendengar putrinya menegur dirinya sendiri, tetapi dia tidak tega marah pada Anisong. Bagaimana kalau dia membuatnya takut dan kabur lagi? Sudah susah-susah putrinya kembali. Di masa lalu, Jerry Yuchi merasa bahwa mereka akan membiarkan mereka pergi jika mereka ingin dengan sengaja. Tetapi ketika Anisong muncul di depannya, Jerry Yuchi baru benar-benar menyadari bahwa dia sangat merindukan putrinya. Memikirkan hal ini, Jerry Yuchi menghela nafas dan berkata, "Ani, waktuku tidak banyak lagi, bisakah kamu berhenti marah dengan ayahmu?" Mendengar ini, Anisong mencibir, "Jadi Tuan Yuchi sedang menggunakan trik perasaan denganku. Sayang sekali aku tidak tertipu." Semua orang saling memandang. Anisong benar-benar tidak memberikan kesempatan pada Jerry Yuchi. Meskipun Jerry Yuchi sangat marah, dia tidak berani mengatakan hal yang berat kepada putri kecilnya, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, Oke, kalau menurutmu aku memakai trik, maka aku tidak akan mengungkit hal ini, hanya saja hari ini aku. Apa yang kamu lakukan hari ini? Kita sedang bersiap untuk makan malam. Tidak peduli apa yang kamu ingin katakan hari ini, kami tidak ingin mendengarnya, dan juga tidak mau tahu. Jadi, tolong pulang." Anisong langsung mengusirnya tanpa basa-basi, dan kemudian dia mengesampingkan tubuhnya sebagai memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Gita yang bersembunyi di belakang Audrey Han tidak berani mengeluarkan suara. "Ampun, apakah ini adalah kakek Golden Ye?" Dia terlihat sangat galak ketika berbicara dengan Audrey, tetapi dia malah berubah menjadi penakut di depan putrinya sendiri, sepertinya. Dia bukan orang yang jahat. Dan Audrey Han tidak tahu harus berkata apa saat berdiri di sampingnya, dia sepertinya tidak pantas. Lagi pula, statusnya saat ini tidak dianggap oleh Jerry Yuchi sama sekali. Jika dia terlalu banyak bicara, dia pasti akan semakin kesal padanya, jadi Audrey Han hanya berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Jerry Yuchi benar-benar marah. Pada malam tahun baru, dia datang dan meminta Hansen untuk membunyikan bel pintu, apakah niatnya tidak cukup jelas. Anisong adalah putrinya, jadi normal jika tidak menyukainya, tapi bagaimana dengan Audrey Han? Bukankah dia menyukai Golden? Mengapa dia tidak membelanya? Jerry Yuchi sangat marah sehingga dia terus menatap Audrey Han, lalu menatap Hansen. Benar-benar tidak bisa membaca situasi. Bersambung.